Kelak di hari kiamat ada seorang hamba yang semasa hidupnya banyak melakukan keburukan. Ia pernah berzina dan banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat. Orang seperti ini sangat pantas untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ternyata benar, ketika si hamba dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, catatan amalnya lalu diberikan, dan didapati di dalamnya ada banyak catatan keburukan-keburukan selama si hamba masih hidup. Melihat banyaknya keburukan-keburukan itu, si hamba kemudian protes, "Wahai Tuhanku, diriku tak pernah mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk ini." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mempunyai saksi-saksi yang terpercaya." Kemudian si hamba mencoba menengok ke arah kanan dan ke arah kiri, namun ternyata tidak didapati seorang saksi pun. Si hamba lalu bertanya, "Wahai Tuhanku, di manakah saksinya?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan anggota tubuh si hamba untuk memberikan kesaksian kepada hamba itu. Dan benar saja, atas izin Allah, kedua telinga si hamba berkata, "Sungguh, kami telah mendengar dan mengetahui bahwa ia benar-benar sudah melakukannya." Lalu kedua mata si hamba berkata, "Sungguh kami telah melihatnya." Lalu lidah berkata, "Sungguh kami telah mengucapkan hal itu." Lalu kedua tangan dan kaki si hamba berkata, "Sungguh kami telah melakukan hal itu." Kemudian kemaluan juga berkata, "Sungguh aku telah melakukan zina." Setelah mendengar kesaksian anggota-anggota tubuhnya, si hamba lalu kebingungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan agar hamba pendosa ini dimasukkan ke dalam neraka. Namun tiba-tiba muncullah satu rambut dari mata sebelah kanan si hamba. Rambut itu lantas memohon izin kepada Allah untuk berbicara. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya. Lalu rambut itu berkata, "Ya Tuhanku, bukankah engkau telah berfirman, hamba manapun yang menenggelamkan satu rambut di antara rambut-rambut matanya dengan air matanya karena takut kepadaku, maka tidak lain akan kami selamatkan dia dari api neraka." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Iya, benar." Kemudian rambut berkata lagi, "Saya bersaksi bahwasanya hamba yang berlumur dosa ini sungguh pernah menenggelamkan aku dengan air matanya karena takut kepada engkau." Setelah mendapati kesaksian rambut, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberi perintah agar hamba pendosa itu dimasukkan ke dalam surga. Setelah itu terdengarlah suatu seruan, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya Fulan bin Fulan benar-benar telah selamat dari api neraka karena sebuah rambut yang teramat kecil di antara rambut-rambut matanya." Itulah keutamaan menangis karena takut kepada Allah. Hal ini sebagaimana yang dikisahkan dalam kitab Durratun Nasihin. Dikisahkan, kelak di hari kiamat ada gumpalan api sebesar gunung yang keluar dari neraka jahanam. Api itu kemudian menuju ke arah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad lalu berusaha menolak api itu, namun tetap gagal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas memanggil malaikat Jibril. "Wahai Jibril, wahai Jibril, sungguh api itu benar-benar menuju ke arah umatku dan hendak membakar mereka." Malaikat Jibril lantas datang dengan membawa segelas air. Kemudian air yang dibawa Jibril diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril lantas berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ambillah air ini dan percikkan kepada api itu." Dan ketika Rasulullah memercikkan air kepada api itu, maka seketika itulah api itu menjadi padam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, air apakah ini? Aku tak pernah tahu yang sepertinya dalam memadamkan api." Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menjawab, "Air ini tak lain adalah air mata umatmu yang menangis karena takut kepada Allah dalam kesendirian. Tuhanku telah memerintahkanku untuk mengambilnya dan menjaganya sampai saat engkau memerlukannya untuk memadamkan api yang menuju ke arah umatmu." Itulah sebuah kisah ahli maksiat yang gagal masuk ke dalam neraka sebab menangis. Semoga kisah ini bermanfaat buat kalian semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.